Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Saudaraku, marilah kita teduh sejenak untuk merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur dan terima kasih kami atas setiap anugerah dan kesempatan yang Engkau perkenankan bagi kami. Saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami dalam damai sejahtera-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam belas kasihan dan kehendak-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu saat ini dengan penuh kerendahan hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 12 sampai ayat 13. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia seringkali ada peristiwa yang tidak langsung dapat dimengerti. Hal itu membuat manusia kadangkala berhenti sejenak, memperhatikan dan bertanya-tanya, bahkan ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah gereja. Peristiwa ini sangat menakjubkan. Pada saat itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid seperti yang telah dijanjikan oleh Yesus. Para murid dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga orang-orang dari berbagai bangsa dapat mendengar perbuatan-perbuatan besar Allah dalam bahasa mereka sendiri dan dapat memahaminya. Tetapi respon manusia memang berbeda-beda. Ayat 12 dan ayat 13 mencatat itu. Ada yang tercengang dan termangu-mangu dan bertanya apakah arti semuanya ini. Tetapi ada juga yang menyindir dan mengejek dengan langsung memberi penilaian bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Di sini terlihat dua sikap terhadap karya Roh Kudus itu. Yang satu terbuka dan ingin memahami, dan satunya lagi cepat menilai dan langsung menutup hati karena apa yang dilihat tidak sesuai dengan pikiran manusia. Saudara, hal yang sama bisa terjadi ketika manusia berhadapan dengan karya Tuhan. Ketika Tuhan bekerja dengan cara yang tidak langsung dimengerti, baik dalam pergumulan, perubahan hidup, dalam pelayanan, entah itu kepada diri sendiri atau orang lain. Manusia bisa berada pada posisi tercengang atau langsung menilai dengan memberikan penolakan, menganggap bahwa Tuhan tidak sedang bekerja hanya karena tidak sesuai dengan harapan dan cara berpikir manusia. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan terburu-buru menutup hati terhadap karya Roh Kudus hanya karena belum dapat dipahami sepenuhnya. Saudara, mari kita belajar bertanya dengan rendah hati. Karya Roh Kudus apa yang sedang saat ini terjadi dalam hidup kita? Mari kita renungkan itu. Apakah kita masih bisa melihat perubahan dalam diri sendiri, pemulihan dalam keluarga, atau pertumbuhan dalam iman orang lain yang mungkin selama ini kita anggap biasa saja, bahkan sempat kita nilai dengan cepat? Jangan sampai kita melewatkan karya Tuhan hanya karena kita lebih cepat menilai daripada memahami. Karena itu, milikilah kerendahan hati untuk terus dididik dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang cepat menghakimi bahkan menilai akan karya Roh Kudus dalam hidup ini. Karena karya Roh Kudus selalu yang terbaik untuk menghibur, menguatkan, dan menolong kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa karya Roh Kudus sering tidak langsung kami mengerti. Namun Engkau tetap bekerja dengan setia, bahkan dengan cara-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami manusia.
Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini kami sering seperti mereka yang menyindir dan cepat menilai, bahkan meremehkan karya-Mu hanya karena tidak sesuai dengan pikiran kami. Ajarlah kami untuk tidak menutup hati, tetapi menjadi seperti yang Engkau kehendaki, dan terus mau bertanya, mencari pengertian dengan rendah hati, dan memahami akan setiap maksud dan kehendak-Mu dengan taat dan setia. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami terus peka melihat karya Roh Kudus dalam hidup kami, baik dalam diri kami sendiri, keluarga, maupun dalam sesama kami. Jangan biarkan kami melewatkan pekerjaan-Mu hanya karena kami lebih cepat menghakimi daripada memahami. Pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu dalam segala aktivitas pekerjaan kami, agar kami semakin tekun untuk mengabarkan kabar baik, supaya hidup kami tetap terbuka, percaya dan taat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.